Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana ini terkait dengan Bapak Mahfud MD. Yang akhir-akhir ini sepertinya beliau ini gesit sekali, aktif sekali menyerang Presiden Jokowi. Ya, walaupun sejak debat Pilpres ya beliau ini selalu menyerang Pak Jokowi, tapi akhir-akhir ini intens banget gitu. Dan seperti beliau menjilat ludahnya sendiri, teman-teman. Karena kemarin atau beberapa hari yang lalu, Pak Mahfud itu mengatakan bahwa Pak Jokowi menginginkan 3 periode dan juga perpanjang masa jabatan. Ya, untuk mempertahankan kuasaannya lah begitu. Tapi kalau kita lihat video beberapa tahun yang lalu ketika Pak Mahfud masih menjadi Menko Polhukam, itu dia membantah semua tuduhan-tuduhan terkait 3 periode perpanjang masa jabatan terhadap Presiden Jokowi. Kok ini Pak Mahfud berubahnya cepet banget ya? Apa karena beliau ini selalu duduk bareng dengan kalangan banteng yang sudah terlampau sakit hati dengan Presiden Jokowi, teman-teman? Saya tuh bingung ya. Tapi ini kita akan melihat ya beberapa transformasi Pak Mahfud dan juga bagaimana Fahri Hamzah membungkam seluruh omong-omong atau omong-omong dari Pak Mahfud, dan juga ada Mr. Kodari yang memberi paham Pak Mahfud MD kenapa ya mungkin Pak Mahfud juga belum menerima kekalahannya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu, kalau tidak bisa 3 periode, Perpanjang. Mahfud 2024. panjang 2 tahun atau 3 tahun. Itu tentang isu 3 periode Mahfud 2022. sama perpanjangan jabatan, kenapa kok ramai terus? Saya mau ngomong apa lagi, kata Presiden. Apa kurang jelas yang ngomong bahwa saya tidak gitu. Yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Di kabinet dah pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik. 3 periode Pak Jokowi masih diperdekat. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Fahri Hamzah bongkar inkonsistensi Mahfud MD. Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa lebih loyal Pak Mahfud? Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba Tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Yang kontra-kontra Jokowi ini kan ini kan udah pecah gitu kan. Ini rentan, ini kan apa namanya, kelahi gitu, sudah saling salib gitu misalnya. Nah, tesis saya bahwa mereka ini adalah duit tunggal gitu. Mereka ini partner. Dan ini sudah sangat jelas mulai dari sebelum Pilpres. Bagaimana Pak Prabowo itu mendukung Pak Jokowi luar biasa. Teman-teman, aduh, ini Pak Mahfud kalau kita lihat ya itu perubahannya drastis banget ya ketika beliau menjadi Menko Polhukam dan setelah menjadi cawapres yang gagal. Konsisten gitu. Dan saya kalau orang cuma membicarakan mengenai Pilpres, menurut saya salah besar. Menurut saya loyalitas dan kontribusi Pak Prabowo itu jauh sebelum itu. Itu kan semua menegaskan bagaimana 2 orang ini satu paket, Pak. Gitu. Dan satu paketnya itu keberlanjutan. Nah, keberlanjutannya buktinya di mana? Soal IKN, ya kan, ditanya sama wartawan, saya lanjutkan, ya kan. Ya, secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Pak Hasim juga sebagai orang dekatnya Pak Prabowo juga menegaskan hal yang sama. Gitu. Dan proses-proses yang terjadi sampai sejauh ini, karena ini adalah istilahnya apa ya, keberlanjutan, maka proses transisinya dari dalam. Saya menganggap bahwa Ganjar dan Prabowo itu satu kolam suara. Nah, kolam suara ini dihubungkan oleh sebuah bejana. Kalau kita dulu belajar fisika, bejana yang berhubungan. Nah, karena dia bejana berhubungan, kalau Prabowo naik, Ganjar turun. Demikian pula sebaliknya. Ngaruh sama Anies. Anies itu kolam sendiri. Jadi nggak ngaruh dia. Kolam yang tidak
puas kepada Pak Jokowi. Oh, Ya, kolam yang membenci Pak Jokowi dan kolam yang sakit hati terhadap Pak Prabowo yang gabung ke Pak Jokowi 2019. Barisan sakit hati. iya. Nah, di titik itulah saya mengatakan, Mas Ganjar, kalau Anda nyerang, atau PDI, kalau Anda nyerang Pak Prabowo, yang dapat untung itu bukan Anda, Anies. Iya. Justru dengan cara seperti itu, Anda sedang menembak kaki sendiri. Karena Anda mengusir orang-orang yang Satu cinta kolam sama Anda. yang satu kolam sama Anda, yang cinta Pak Jokowi, tapi mendukung Anda. Begitu Anda nyerang Pak Jokowi, mereka ini marah sama Anda. Dan mereka geser kepada Prabowo. Gitu. Oke. Nah, memang saya waktu itu diserang oleh pendukung 03. Wah, Mas Kodari ini ngarang-ngarang gitu. Ya udah, mau dikasih tahu yang bener kok. Iya. Gitu. Nah, at the end of the day, saya bisa mengatakan bahwa hasil akhir itu menggambarkan teori saya ini. Bagaimana suara Prabowo terus naik dan Ganjar terus turun. Iya. Tadinya suara Ganjar itu sempat di atas Prabowo. Ya, di 30%. Sampai ketika Piala Dunia ditolak oleh Mas Ganjar dan PDI. Nah, itu pada titik itu Mas Ganjar menurun. Piala Dunia 19 Bang ya? Iya, Piala 2023. Iya. U20. U20 ya. Nah, turun, kemudian posisinya setara dengan Prabowo karena dia turun kan gitu. Iya. Anies masih nomor 3 waktu itu. Iya. Jadi itu awalnya Ganjar, Prabowo, Anies. Ya, ini waktu masih ini teman-temannya masih Pak Jokowi selalu menyebut berambut putih ya, berambut putih, dan Ganjar berambut putih waktu itu. Begitu Ganjar nolak Piala Dunia U20, ya, itu langsung turun. Nah, penggemar sepak bola itu kolam suara terbesar nomor 2 di Indonesia. Kolam suara terbesar pertama kan pendukung Jokowi. Iya. Nomor 2 sepak bola. Kolamnya 70%. Wow. 70% orang Indonesia suka bola. Oke. Jadi kalau Anda kelahi gitu ya, mengecewakan pendukung sepak bola, Anda rugi besar. Dijamin aja sudah. Iya sih. Iya. Fakta-fakta begini mungkin nggak dipahami ya, atau fokus perhatian teman-teman ini ya, anggaplah katakanlah PDI Perjuangan itu di tempat yang lain gitu. Tapi kalau saya kan ini fakta-fakta yang buat saya sebagai orang yang di dunia ini sudah sangat jelas. Gitu. Iya. Dan balik lagi ini ilmu pengetahuan, kok ada datanya, kok survei. Anda kan orang survei juga, kok Anda nggak ngerti begituan? Salah siapa kan begitu kan? Gitu. Iya. Nah, turun sampai kemudian jadi rata dengan Prabowo. Begitu ada Gibran, wakilnya Prabowo, naik Prabowo. Ganjar turun. Nomor 3 masih Anies. Kenapa ujungnya Ganjar nomor bontot? 16,7% itu kan. Low bet itu kan. Atau apa namanya? Low bet. Token listrik itu. Token listrik mau habis. Berisik tuh teriak-teriak gitu kan. Ya begitulah mungkin Pak Mahfud sekarang ya. Karena kan Anda terus menyerang Pak Jokowi. Gitu. Nah, sehingga kemudian pendukung Anda itu lari ke Prabowo Gibran. Suara Anies itu terus menurun sampai akhirnya dia melewati Anies. Yang Anies yang tadinya peringkat 3 jadi peringkat nomor 2 gitu. Nah, suara Anies sendiri memang kisarannya di sekitar itu 20-25% itu. Kenapa tingkat kepuasan kepada Jokowi kan saya bilang tadi 75-80 kan. Oke. Dan suaranya Prabowo dan Ganjar 58 ditambah 17. Kalau digabung, 75. Iya. Nah, itulah kemudian yang membuat saya kira-kira disebut sebagai dukun itu, gitu loh. Ya, pada semuanya ilmu pengetahuan. Ini kedokteran, kedokteran politik. Itu. Ini kedokteran jurusan politik. Gitu. Pak Prabowo itu ya, dia kan tahu selama ini dia nggak bisa menang karena suaranya nggak sampai 50%. Iya, 49. 43, 45. 2014 kan sekitar 43. 2019 kan 45. Lah kalau dia mau menang kan dia harus tambah suara kan? Nah, dia mau ngambil suara dari mana? Iya, rivalnya selama ini. Iya. Ini paling gampang. Lah ini lagi matematika sederhana. Iya. Dan kecerdasan politik sederhana juga gitu loh. Ya. Gitu. Jadi Pak Prabowo realistis saja. Saya kalau mau dapat 50% lebih, ya saya ambil suaranya Pak Jokowi kan gitu kan. Mau dicari dari mana lagi? Iya. Gitu. Nah, dia mau ngambil itu, ya nggak ada simbol atau asosiasi yang lebih kuat ketimbang Mas Gibran. Dia kan perlu simbol. Ya, simbolnya Jokowi. Simbolnya Jokowi, supaya pendukung Jokowi milih dia kan gitu kan. Iya. Bagaimana coba Anda sekarang menjelaskan Prabowo yang di Jawa Tengah itu tahun 2019 dapat 35 apa 30 gitu. Kemarin? Dapat 53.
Wow, gede banget. Jawa Tengah, Di Bali. yang basisnya PD Perjuangan. Iya, Di Bali. Papua. Yang tadinya dia cuma berapa kali ya di Iya, NTT yang dia Sulawesi cuma berapa? Utara. Tadinya cuma 10%. Menang Pak sekarang Pak. Iya. Siapa NTT. mereka? Ya pendukung Pak Jokowi. Iya. Siapa lagi Pak? Gitu Iya, iya. loh. Nah mungkin Bukan karena isunya, karena bansos, karena apa segala macam. enggak Pak. Jadi gini, saya kan Bansos gini, lagi saya kan kan. diminta juga jadi saksi ahli di MK. Ya. Menurut saya saksi-saksi 01 dan 03 tidak satu pun yang mampu membuktikan secara ilmiah dampak dari bansos itu di Iya, Pilpres 2024 Ya. ini. Yang jelas nggak ada tuh cerita, nggak ada riset yang menunjukkan bagaimana pemilih Prabowo Gibran itu milih karena bansos nggak ada. Data-datanya ada, saya kutip. Saya akan membantah itu dengan menampilkan data survei. Saya bilang Ya. gini, kalau mau membuktikan dampak bansos di Pilpres 2024, maka data yang Anda harus pakai adalah data riset Pilpres 2024. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan bersama-sama terkait dengan bagaimana perubahan dari Pak Mahfud MD dan bagaimana tekanan dari Fahri Hamzah dan juga M. Kodari, teman-teman. Kalau menurut kalian, kira-kira kenapa teman-teman Pak Mahfud bisa berubah secepat itu? Ya, kalau kita lihat ya, waktu menjadi Menko Polhukam, Pak Mahfud ini pelindung Jokowi banget, teman-teman. Menjaga nama baik Presiden Jokowi. Menepis isu-isu yang negatif terhadap Presiden Jokowi. Ya, setelah Pilpres semuanya berubah, teman-teman. Pak Mahfud malah menyerang terus nih Pak Jokowi ini. Entah apa motif dari Pak Mahfud. Apakah karena bekas kekalahan di Pilpres itu masih ada, atau membawa membawa traumatik yang mendalam gitu. Karena kalau kita ingat-ingat teman-teman ya, di tahun 2019 kemarin, Pak Mahfud ini kan mau dijadikan calon wakil presiden dari Bapak Joko Widodo dan sudah disuruh fitting baju dan segala macam. Tapi di tikungan akhir ya semuanya berubah. Semuanya berubah drastis. Pak Mahfud tidak menjadi calon wakil Pak Jokowi, dan yang menjadi calon wakilnya adalah Pak Maruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden. Ya mungkin di situ mulai ada bercak-bercak kekecewaan ya. Tapi setelah itu kan Pak Mahfud diangkat menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo, dan menurut saya Pak Mahfud bekerja dengan baik loh. Banyak kasus-kasus yang dibantu, banyak kasus-kasus yang didorong oleh beliau, orang-orang yang terzolim banyak dibantu oleh beliau. Saya pikir Pak Mahfud bekerja dengan baik dan selalu menepis isu-isu negatif terhadap Pak Jokowi. Tapi kenapa Pak Mahfud berubah ya? Ya ini mungkin kalau kita ingat lagi di debat Pilpres ya, itu bermula dari situ teman-teman. Pak Mahfud menyerang institusi, menyerang sistem dan segala macam, membuka kasus suap dan segala macam ya. Kan itu harusnya pekerjaan Pak Mahfud waktu menjadi Menko Polhukam, teman-teman. Kan dia the top of the system kalau kata Fahri Hamzah tadi ya. Dia yang harusnya membersihkan, yang membereskan hal seperti itu. Tapi kenapa tidak dibereskan oleh Pak Mahfud? Malah keluar menjadi dari Menko Polhukam, menjadi cawapres, kemudian menyerang pemerintah yang sekarang Pak Jokowi. Ya bisa kita lihat lah, bisa kita ingat-ingat lah serangan-serangan Pak Mahfud terkait dengan suap dan segala macam, backingan-backingan di tambang-tambang itu dibuka sama Pak Mahfud. Tapi ya pertanyaannya sekali lagi, kenapa Pak Mahfud tidak membereskan itu ketika menjadi Menko Polhukam? Kan ini kalau beliau tahu itu permasalahannya ya, kan itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Ya silakanlah Anda berkomentar di bawah. Siapkan jawaban Anda di komentar. Kita berdiskusi dengan baik, kita berdiskusi dengan sehat teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.